Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irmaneli dengan NIM 2120116 dari Prodi PAI kelas 1C. Ada 3 upaya yang harus kita lakukan untuk memahami makna dari ayat tersebut. Yang pertama ialah memahami arti dari ayat tersebut. Dengan memahami arti ayat tersebut, kita dapat memahami maknanya. Dan kedua, kita harus menggunakan atau mempelajari ilmu tafsir. Dengan mempelajari ilmu tafsir, kita dapat lebih memahami makna dari ayat tersebut. Yang ketiga, mempelajari bahasa Arab. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita dapat memahami kosakata yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ada 5 tanda baca yang terdapat di dalam arti ayat tersebut. Yang pertama, titik. Titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. 2. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur yang terperinci. 3. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menghimpit penjelas atau keterangan kalimat yang bukan kalimat utama. 4. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kalimat yang terpenggal saat pergantian baris dan digunakan untuk kalimat yang memiliki kata ulang. Yang kelima, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menghimpit petikan langsung yang berasal dari percakapan, naskah atau bahan tulisan lainnya. Kata maha berarti amat, sangat, dan teramat. Apabila kata maha dijadikan sebagai unsur gabungan yang merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, maka gabungan tersebut ditulis dengan terpisah. Contohnya pada arti ayat tersebut, maha mengetahui. Kata maha dan mengetahui ditulis dengan kata terpisah. Dan apabila kata maha dijadikan sebagai unsur gabungan yang merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata dasar, kecuali esa, maka gabungan tersebut ditulis dengan serangkai seperti maha lembut dan maha bijaksana. Hal itu dikarenakan karena kata dasar karena kata itu terdapat kata dasar dan tidak terdapat kata imbuhan. Setelah membaca tersebut, saya sudah perhatian terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Dalam kondisi mereka yang sudah sangat memprihatinkan, apalagi kondisi pandemi dan juga musim dingin yang sangat ekstrim, dengan pakaian yang mereka punya juga sangat kurang memadai atau kurang, karena musim dingin tersebut sangat ekstrim. Dan juga saya mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga Allah selalu memberi perlindungan dan juga ketabahan dalam menjalankan menjalankan segala kondisi mereka yang ada di sana. Dan juga hal yang saya lakukan ialah
untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dengan mendoakan mereka semoga Allah selalu senantiasa memberi perlindungan dan ketabahan kepada mereka, dan juga sedikit bantuan yang semampu saya, dan juga menyebarkan tentang bantuan ini ke sosial media, segala sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 15 diksi yang ditemukan dalam teks tersebut. Yang pertama ialah blokade. Blokade adalah penutupan atau pengepungan suatu daerah atau negara sehingga orang atau barang tidak dapat leluasa keluar masuk. 2. Dingin. Dingin adalah suhu rendah yang apabila dibandingkan dengan suhu tubuh tidak panas atau sejuk. 3. Dekap. Dekap artinya peluk atau dekatkan. 4. Galak atau serangan. 4. Ganas. Ganas artinya galak atau serangan. 5. Konflik. Konflik artinya pertentangan atau percecokan. 6. Krisis. Krisis adalah keadaan gawat atau darurat, genting. 7. Kemanusiaan. Kemanusiaan artinya hasil pikiran manusia serta hubungan antara manusia. 9. Logistik. 8. Keterbatasan. Keterbatasan artinya keadaan yang terbatas. 9. Logistik. Logistik adalah pengetahuan manusia, pengetahuan siasat perang atau peperangan. 10. Meregang. Meregang artinya tidak tegang, artinya menjadi tegang, tidak kendur, menarik atau merebut paksa. 11. Melindungi. Melindungi artinya menutup supaya tidak terlihat, tidak terkena panas atau dingin. 12. Membeku. Membeku artinya menjadi beku. 13. Mengancam. Mengancam artinya menyatakan suatu maksud atau niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan atau menyusahkan, bahkan mencelakakan pihak lain, dan memberi pertanda atau peringatan mengenai malapetaka yang akan terjadi. 14. Pandemi. Pandemi artinya wabah yang terjangkit secara serentak di mana-mana meliputi daerah geografis yang sangat luas. 15 artinya 15 adalah terkatung-katung. Terkatung-katung artinya terapung-apung atau melayang-layang, naik turun atau belum adanya kepastian tentang nasib atau perkara dan sebagainya. Ada 5 alasan saya bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama ialah bangsa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah, dari hasil tambang, hasil laut, dan lain sebagainya. Kedua, bangsa Indonesia juga memiliki 652 bahasa daerah dan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bangsa Indonesia. Ketiga, bangsa Indonesia juga memiliki produk yang tersebar di seluruh dunia. Keempat, bangsa Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat menarik perhatian di mata dunia. Dan kelima,
Bangsa Indonesia memiliki kuliner yang sangat enak, yang sangat dikenal dan terkenal di seluruh dunia. Dan hal yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga saya terhadap bangsa Indonesia ialah menggunakan bahasa Indonesia, memakai produk-produk bangsa Indonesia, dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan juga saya juga mempelajari atau mengenang sejarah yang pernah terjadi di bangsa Indonesia ini. Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama, memperluas wawasan dan keilmuan kita. Dengan memperluas wawasan dan keilmuan kita tidak akan canggung untuk memasuki di dunia kerja. Hal itu akan membantu kita untuk beradaptasi di lingkungan dunia kerja nanti. Dan kedua, fokus pada keterampilan dan kreativitas kita. Dengan fokus pada keterampilan atau bakat yang kita miliki, kita akan tahu pekerjaan apa yang akan kita ambil nantinya. Dan hal itu memudahkan kita untuk lebih menguasai suatu bidang yang akan kita kerjakan atau yang kita lakukan nantinya. Dan ketiga yaitu memperluas jaringan. Maksud dengan memperluas jaringan ini ialah memperbanyak teman dan memperluas kenalan kita. Dan hal itu membantu kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau membantu kita untuk mendapatkan investor untuk membantu jalannya suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan keempat, menyusun ide atau rencana yang dengan matang. Dengan menyusun ide atau rencana dengan matang, kita akan lebih terarah atau kita akan lebih fokus untuk menuju kesuksesan yang akan kita capai nantinya dalam dunia kerja yang akan kita lakukan di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang paling utama sekali marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Dr. Andos Deswalantri SSMPD. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya, langsung saja ke judul pidato saya, yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, baik itu daerah perkotaan maupun pedesaan. Banjir banyak membawa masalah bagi manusia, dari orang-orang yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan banjir juga banyak mendatangkan penyakit. Yang lebih buruknya, banjir dapat merenggut nyawa. Banjir memang disebabkan oleh alam, namun sering terjadi justru banjir disebabkan oleh manusia. Banjir dapat disebabkan oleh bencana alam. Banjir yang dapat disebabkan oleh bencana alam seperti badai, tsunami, dan lain-lain. Meski begitu, aktivitas manusia merupakan penyebab terbesar terjadinya banjir. Sungai yang seharusnya mengalirkan air justru disumbat oleh sampah. Hutan yang tempat menyerap dan menyimpan air justru ditebang habis. Daerah pegunungan di mana air memasuki tanah justru dibangun bangunan-bangunan. Meski banyaknya aktivitas manusia lainnya yang dapat menyebabkan banjir, meski itu bukan berarti kita tidak dapat menyegah banjir.
Banjir yang disebabkan oleh alam mungkin akan lebih sulit dicegah. Namun, bukan berarti kita hanya berdiam diri. Dengan melakukan hal-hal positif, kita dapat mencegah banjir yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang paling sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat aliran air sungai. Selanjutnya mari kita lakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 3R ini dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah yang ada. Tahap selanjutnya ialah menanam pohon. Dengan banyaknya pohon agar air mudah menyerap tanah dan mencegah adanya genangan air. Kegiatan sederhana tersebut tidak hanya mencegah banjir, tapi juga dapat mencegah hal buruk yang juga disebabkan oleh banjir. Oleh karena itu, marilah kita lakukan kebiasaan tersebut mulai dari sekarang. Cukup sekian pidato dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.